Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tommy Yudianto ingin mempresentasikan mengenai kreativitas dan inovasi dalam strategi pemasaran. Pertama, pengertian strategi pemasaran. Sebelum masuk ke tips-tipsnya, Anda sebaiknya mengetahui pengertian strategi pemasaran terlebih dahulu. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada masyarakat. Tentu saja dengan menggunakan rencana dan taktik matang. Dengan begitu jumlah penjual dapat meningkat. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuan. Di dalam suatu bisnis ada 3 faktor yang merupakan penentu harga jual barang dan jasa, yang meliputi produksi, pemasaran, serta komunikasi atau konsumsi, sehingga pemasaran dapat dikatakan sebagai penghubung produk. Sedangkan fungsi strategi pemasaran terdapat standar penilaian presentasi kerja anggota pada bidang usaha maupun perusahaan. Dengan standar ini maka pengawasan kualitas dan mutu bisa menjadi semakin efektif sebagai alat bantu dalam meraih berbagai tujuan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan pendek. Untuk mengatur jalannya bisnis sehingga koordinasi tim pemasaran bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan target, akan meningkatkan motivasi dan bisnis yang tengah dilakukan. Strategi pemasaran mengharuskan para pelaku bisnis agar bisa memperkirakan jalannya bisnis pada masa yang akan datang, serta bisa memberi semangat usaha sehingga bisnis bisa berjalan optimal. Tujuan dari kegiatan strategi pemasaran berdasarkan pada ulasan di atas meliputi menjadi kegiatan dalam pengembangan kemampuan bisnis agar bisa melakukan adaptasi. Untuk dasar pemikiran dan pengambilan keputusan pemasaran dipakai untuk media ukur dari hasil pemasaran berdasar pada standar presentasi yang telah ditentukan, supaya tim pemasaran bisa meningkatkan kualitas koordinasi di antara individu-individu di dalamnya. Satu, selalu konsisten dan melakukan perencanaan dalam strategi marketing. Konsistensi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan supaya biaya marketing bisa efisien. Tak hanya itu saja, efektivitas penciptaan merek pun akan semakin meningkat. Perencanaan marketing yang matang juga perlu dilakukan supaya pelanggan banyak berdatangan sebelum memasarkan produk. Anda dapat merencanakan strategi marketing dengan efektif, mulai dari anggaran marketing hingga konsep lain, supaya usaha dapat mudah untuk
kedua, menyasar target market. Anda juga perlu mendefinisikan dengan tepat mengenai pangsa pasar yang tengah dituju. Cara yang paling tepat adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan Anda masuki. Tujuannya supaya target pasar menjadi lebih jelas. Hal ini akan memudahkan Anda mengkonsep teknik marketing yang tepat. Yang ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Bagian yang paling berat dalam menentukan strategi marketing adalah menentukan anggaran. Pasalnya, hal ini membutuhkan keakuratan yang tepat. Dari anggaran yang sudah dibuat, Anda bisa menentukan besaran dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pemasaran yang efektif. Untuk memudahkan penghitungan anggaran sekaligus perencanaan bisnis berkelanjutan berdasarkan data keuangan, Anda harus melakukan pembukuan terencana untuk bisnis Anda. Gunakan software akuntansi yang memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda dan mudah digunakan seperti Akurat Online. Yang keempat, menentukan marketing mix merupakan harga produk dan juga tempat promosi. Sebagai seorang pengusaha, produk dan jasa harus diputuskan secara spesifik serta harus ditentukan pula di mana dan bagaimana Anda dapat mendistribusikan produk. Selain itu, bagaimana cara supaya orang lain bisa mengetahui produk yang ditawarkan juga merupakan bagian dari marketing mix. Menggunakan website untuk memasarkan produk. Saat ini segala macam usaha bisnis membutuhkan peranan dari website untuk mempromosikan produknya. Selain itu, website juga media paling optimal untuk memberi informasi pada calon konsumen tentang produk yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan 60% konsumen yang memakai produk mendapatkan informasi dari internet. Yang keenam, melakukan branding dengan baik. Strategi marketing yang selanjutnya adalah dengan melakukan branding atau pencitraan. Branding sendiri adalah proses yang menentukan apakah konsumen menerima produk perusahaan. Setiap perusahaan harus melakukan branding terhadap produknya sehingga konsumen akan loyal dan setia menggunakan produk tersebut. Beberapa usaha melakukan branding terhadap perusahaan meliputi membuat logo, gambar, dan juga menentukan produk unggulan. Dengan begitu, maka produk dan perusahaan pun akan lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketujuh, promosi dan iklan. Strategi pemasaran berikutnya adalah menggunakan promosi dan iklan untuk menambahkan brand awareness untuk produk yang Anda jual. Apabila perlu, Anda bisa juga memakai media berbayar agar kunjungan ke media sosial dapat meningkat. Misalnya dengan menggunakan Facebook Ads, Google Ads, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Dengan strategi ini, maka Anda akan terbantu meningkatkan konversi dan jumlah prospek penjualan produk. Yang kedelapan, customer relationship management. Agar konsumen Anda tetap konsisten dan loyal, maka dibutuhkan pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan. Dengan begitu, maka customer tidak akan lari ke perusahaan lain.
Untuk itu Anda perlu membuat pengelolaan hubungan baik dengan para pelanggan, mulai dari kartu member khusus untuk pelanggan serta memberi potongan harga untuk para member. Yang kesembilan, menerapkan mobile marketing. Saat ini menggunakan ponsel pintar semakin banyak, tentu saja membuat pesan, pemasaran serta konten bagi platform mobile adalah hal yang mesti dilakukan. Penyebabnya adalah semakin banyak konsumen yang ingin melihat konten, membeli produk, memakai smartphone, serta menerima email pemasaran. Untuk itu perusahaan harus mendesain ulang blog atau website agar lebih responsif dengan ponsel pintar, sebab menurut data ada sekitar 30% lalu lintas internet menggunakan perangkat mobile. Penting sekali dalam menjangkau pemakai mobile dikarenakan kontribusinya dalam tingkat kunjungan web yang ada di Indonesia. Yang ke-10, email marketing. Untuk melakukan email marketing, maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, tulisan harus bersifat persuasif, akan tetapi jangan berlebihan untuk menjelaskan keunggulan produk. Pelaku bisnis juga perlu menyisipkan from newsletters maupun subscription. Tujuannya supaya calon konsumen bisa menuliskan alamat surel apabila tertarik dengan tawaran bisnis, sehingga Anda bisa melakukan kegiatan selanjutnya supaya calon konsumen bisa menjadi pelanggan yang setia. Contoh bisnis yang berhasil membuat strategi pemasaran: 1. Spotify, yang kedua GoPro, yang ketiga Twitch, yang keempat Nike, yang kelima WWF. Elemen penting dalam membangun strategi pemasaran produk: 1. Produk, kedua price, ketiga promotion, keempat place, kelima people. Jadi produk, harga, promosi, tempat, dan orang-orang. Kesimpulan, itulah penjelasan mengenai 10 strategi bisnis secara lengkap. Thank you.